Jadi kita lihat soal nomor 5 ini pada gambar baterai ideal memiliki GGL yang GGL pertama 150 volt dan yang kedua 50 volt. Kemudian hambatannya R1 3 ohm dan R2-nya 2 ohm. Jika potensial pada titik P adalah 100 volt, berapa potensial di titik Q? Oke. Saya mau cari V, P, sama Q ya. Maka persamaannya kan saya punya ya. V, P kurangi VQ sama dengan sigma E, kemudian ya itu ya sigma GGL-nya kita kurangi sigma IR-nya ya. Jalurnya adalah dari P ke Q ya. Nah, kalau saya lihat jalurnya adalah dari sini ke sini. P ke Q ya. Bisa dari lewat kanan ataupun kiri. Tapi tentunya kita butuh satu nilai dulu ya, yaitu berapakah nilai arus di sini. Maka kita cari arus dulu ya. Cari dulu arusnya. Caranya adalah kita bikin dulu loopnya ya. Loop di sini eh, untuk menggambarkan perkiraan arah arus yang mengalir pada eh, rangkaian ya, itu bagusnya seperti itu agar kita mendapatkan hasil yang positif. Nah, di sini kita lihat kalau saya biasanya untuk menentukan arah loop itu mengikuti arah GGL dari baterai yang terbesar ya. Saya punya GGL pertama 150 volt, yang kedua 50 volt, maka GGL pertama lebih besar daripada yang kedua. Maka saya bikin loop mengikuti alur dari GGL 1 mendorong muatannya. Harus saya jadi ke sini. Sehingga mencari I, kita gunakan hukum kedua Kirchhoff-nya, yaitu sigma E sama dengan sigma IR ya. Kenapa? Karena total penjumlahan GGL ya dengan beda potensial di tiap ujung-ujung hambatannya itu harus sama dengan 0 ya untuk titik lintasan tertentu. Nah, sigma I-nya kita lihat loopnya E1 ke bawah, dia searah dengan arah GGL E1 ya, yang tanda panah merah ini, maka menjadi positif GGL pertama. Kemudian loopnya Anda lihat ketika dia melewati GGL yang kedua, arah loopnya di sini ke atas, GGL-nya ke bawah, maka dia melawan arah GGL yang kedua, berarti dikurangi E2 ya, sama dengan cuma 2 baterai. Berikutnya adalah ya arusnya kalau dia seri melewati R1 dan R2 sama besar ya, berarti I R1 tambah I R2 ya, sehingga di persamaan ini kita bisa dapatkan I sama dengan GGL1 kurangi GGL2 dibagi R1 tambah R2 sama dengan kita punya 100 dibagi dengan 5 ya, hasilnya adalah 20 ampere. Nah, berikutnya kita bisa hitung jadinya VP kurangi VQ ya. Maka VP kurangi VQ sama dengan sigma E kurangi sigma IR ya. Maka VP-nya sama dengan sigma E kurangi sigma IR dikurangi VQ ya. Oke. Sekarang kita lihat ya dari P ke Q. Saya pakai jalur P ke Q-nya yang ini ya. Searah dengan loop ya. Di sini. Ini jalurnya P ke Q. Dari P menuju Q. Maka di sini kita dapatkan GGL-nya P ke Q itu adalah lewat GGL E2. Tapi arah P ke Q
melawan arah GGL ya, maka GGL E2-nya negatif. Kenapa? Karena arah P ke Q-nya melawan arah GGL E2-nya. Dikurangi, itu kan ya. I kali R, I-nya adalah, mungkin saja ya, I, R-nya adalah R1 yang dilewati, dikurangi lagi Vicky-nya, 100. K sama dengan minus E2-nya adalah 50 dikurangin 20 dikali. Berapa itu? 3 kurangi 100. Maka hasilnya Anda bisa dapatkan jadi 50 sama 150 sama 60 ya. Berarti 210 minus ya. Bisa dapatkan tegangan di titik P itu sama dengan negatif 210 volt. Artinya adalah dia lebih rendah dibandingkan titik P ya. Sehingga jelas ya arusnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah di situ.